every time. It's okay. Breathe. Ready? Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia. Kali ini, Mimin bakal bahas sebuah film berjudul Jungle Cruise. Merupakan film petualangan fantasi, garapan sutradara Jaume Collet-Serra, yang dirilis pada Juli 2021 kemarin. Film ini diperankan oleh para aktor kawakan Hollywood, seperti Dwayne Johnson, Emily Blunt, dan Jack Whitewell, serta aktor-aktor lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang ahli botani yang memiliki misi untuk menemukan bunga keramat yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Petualangannya mencari bunga itu tak luput dari perjuangan melawan makhluk-makhluk immortal yang juga mengincar bunga tersebut. Nah, gimana keseruan cerita film ini? Gak usah lama-lama lagi lah, langsung aja kita masuk ke plot filmnya. Film diawali dengan kisah petualangan Don Aquir, seorang petualang dari Spanyol yang melakukan perjalanan mencari pohon suci. Bunga dari pohon suci disebutkan dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Bunga ini disebut Tears of the Moon. Don Aquir diceritakan hampir menemukan bunga itu, tapi dia diserang oleh ular mematikan. Dia lalu diselamatkan oleh para penjaga pohon itu dan diberikan sebuah benda berharga, yaitu mata panah yang merupakan kunci untuk membuka bunga itu. Lalu, pada tahun 1916 di Inggris, seorang ilmuwan bernama MacGregor mengungkapkan teorinya bahwa terdapat sebuah pohon suci bernama Tears of the Moon yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan semua jenis penyakit. Ilmuwan-ilmuwan lain tampak tak percaya dengan teori MacGregor tersebut karena menurut mereka, keberadaan bunga itu hanyalah mitos belaka. Lain dengan Lily Houghton, seorang ahli botani yang tampak tertarik dengan teori MacGregor itu. Lily ternyata bermaksud menyelinap ke sebuah ruangan dan mencuri sebuah anak panah. Belum sempat dia kabur, dia dipergoki oleh Joachim, seorang donatur asosiasi ilmuwan. Lily lalu berusaha kabur lewat jendela, tapi dia malah bergelantungan di tangga dan tidak berani melompat karena takut jatuh. MacGregor yang melihat kejadian itu lalu membantu Lily, hingga dia berhasil melompat di sebuah truk. Joachim yang melihat Lily mencuri anak panah itu menjadi kesal, karena benda keramat yang sangat diinginkan itu malah dirampas oleh Lily. Dia melampiaskan amarahnya dengan memukul para ilmuwan yang ada di sana. Di daerah Amazon, ada seorang pemandu wisata bernama Frank yang melayani wisata kapal pesiar kecil pada zaman itu untuk menyusuri sungai Amazon. Frank sangat tahu seluk-beluk hutan Amazon itu, bahkan bekerja sama dengan suku pedalaman Amazon untuk memberikan sensasi menegangkan dan mendebarkan bagi para wisatawan. Frank ternyata memiliki masalah keuangan dan menyebabkannya harus meminjam uang pada seorang penyedia jasa travel bernama Nilo. Saat itu, Frank tak bisa mengganti uang pinjaman pada Nilo. Dan Nilo lalu menyita kapal milik Frank. Nilo akan mengembalikan kapal Frank jika Frank bisa membayar utangnya dalam jangka waktu 1 minggu saja. Lily, seorang ahli botani tadi, ternyata adalah saudara dari MacGregor. Karena sudah mendapatkan anak panah tadi, Lily mengajak MacGregor untuk mencari bunga Tears of the Moon. Mereka lalu melakukan perjalanan dari Inggris menuju Brazil. Sesampainya di Brazil, Lily mencari seorang pemandu untuk menelusuri hutan Amazon. Dia dengar kalau ada seorang pemandu wisata handal bernama Nilo. Dia lalu mengunjungi kantor Nilo. Saat itu, ternyata Nilo tak ada di kantor. Malah Frank yang berusaha menyusup ke kantor Nilo untuk mencuri uang Nilo yang ada di sana. Frank pun terpaksa membukakan pintu untuk Lily dan mengaku sebagai Nilo. Lily lalu menawarkan sejumlah uang yang banyak pada Frank untuk menelusuri hutan Amazon. Dia lalu membuka peta Amazon yang dia dapatkan dari ayahnya, yang dulu pernah bercerita tentang keberadaan Tears of the Moon. Menurut sang ayah, Tears of the Moon itu hanya berada di sebuah wilayah bernama Lagrimas de Cristal, wilayah paling jauh dan berbahaya di Amazon. Frank lalu mengajak Lily ke sebuah restoran untuk melanjutkan negosiasi mereka. Saat itu, tiba-tiba Nilo asli datang, dan kebohongan Frank pun terbongkar. Lily yang merasa tertipu
langsung memutuskan tidak melanjutkan percakapannya dengan Frank. Saat itu Frank melihat kalung Lily, yang ternyata adalah anak panah keramat. Frank membujuk Lily agar Lily menggunakan jasanya. Namun, Lily tidak mau. Dan tiba-tiba, saat itu seekor macan masuk ke sana dan menyerang. Frank berusaha melumpuhkan macan itu, dan melemparkan sepotong daging keluar, yang lalu ditangkap si macan, dan macan itu pun pergi. Melihat aksi dan keberanian Frank itu, Lily akhirnya mau memperkerjakan Frank sebagai penunjuk jalan baginya. Padahal, ternyata macan tadi adalah peliharaan Frank, yang bernama Proxima. Saat mereka bersiap untuk berangkat, McGregor terlihat membawa banyak sekali barang-barang, yang kemudian dibuang oleh Frank, karena itu membuat kapalnya berat dan sulit bergerak. Sementara itu, ternyata Lily diculik oleh orang-orang suruhan Joachim. Frank dan McGregor terpaksa berangkat dulu, karena anak buah Nilo mengejar mereka, karena kapal Frank sebenarnya masih disita Nilo. Lily yang dikurung akhirnya berhasil melarikan diri. Namun, dihadapkan dengan para lelaki suruhan Joachim. Frank saat itu berhasil berpindah tempat dan menemukan Lily. Dia menyerang semua orang suruhan Joachim, dan mereka berhasil kabur. Frank berenang kembali ke kapalnya, sedangkan Lily yang tidak bisa berenang menggunakan tali dan melompat ke kapal Frank. Where's Lily? Namun ternyata, saat itu Joachim muncul dari dalam sungai dengan menggunakan kapal selam bersenjata. Is that a Doggy. Beruntungnya, baling-baling kapal Joachim malah tersangkut tali yang terikat ke pelabuhan, dan membuat kapal selam Joachim menabrak dermaga. Petualangan Lily dan yang lain pun dimulai. Geo Francis. Frank menangkap piranha untuk makan malam mereka. piranha? Saat McGregor akan masuk ke dalam kapal, dia terkejut oleh Proxima yang akan menyerangnya. Proxima! Proxima! Heal it, Proxima! Proxima! Frank lalu menenangkan Proxima. Dan saat itu, Lily menyadari kalau Frank sudah menipunya sekali lagi. Di tempat lain, ternyata Joachim berhasil membangunkan Don Aquir, sang legenda dengan tetesan air. Frank yang sebenarnya mengincar kalung anak panah Lily, menyuruh Proxima mencuri kalung itu di tas Lily. Namun, saat itu mereka harus menghadapi air terjun di depan mereka. Frank dengan ahli menghindari air terjun itu, dan menuju ke sisi sungai dengan arus yang lebih tenang. Me too. Karena guncangan tadi, ternyata di dalam kapal, botol anggur McGregor pecah. Dan Proxima malah menjilati anggur itu, dan dia pun mabuk. Sehingga, Proxima gagal mendapatkan kalung anak panah. Come on, buena niña! Ketika Frank dan McGregor mencari kayu bakar, Lily di dalam kapal menemukan rahasia Frank. Ternyata, Frank pernah mencoba mencari Tears of the Moon dan memiliki banyak catatan tentang bunga itu, dan juga anak panah yang Lily bawa.
Kemudian, saat Lily menanyakan hal itu pada Frank, Frank bilang kalau dia sudah menyerah akan pencariannya dan menganggap kalau Tears of the Moon hanyalah mitos saja. Dia juga bilang kalau 400 tahun yang lalu, jasad Don Aquir yang menghilang dalam pencarian Tears of the Moon tidak pernah ditemukan. Mereka kemudian diculik oleh suku pedalaman Amazon. Oh, shit. Frank yang bilang kalau dia bisa bahasa suku pedalaman, dia bilang kalau sang kepala suku menyuruh Lily untuk menyerahkan anak panah yang ada padanya. Namun, Lily tidak mau. Dia berhasil membuka ikatan pada tangannya dan merebut senjata mereka untuk mengancam salah satu anak perempuan suku itu. Lalu si kepala suku tiba-tiba malah membongkar kedok Frank dan berkata kalau mereka akrab dengan Frank dan mereka tidaklah berbahaya. Lily sadar kalau ternyata itu adalah aksi Frank untuk mencoba mengambil anak panah itu darinya. Dia menampar Frank karena Frank lagi-lagi tidak bisa dipercaya. Lily meminta bantuan kepala suku untuk menafsirkan tulisan yang ada di anak panah itu. Kepala suku berkata kalau Tears of the Moon terletak tak jauh dari lokasi mereka sekarang. Lily pun memutuskan untuk pergi tanpa Frank yang tidak bisa dia percayai. Oh, and here's a tip for such wonderful service. Saat itu, ternyata Don Aquir bangkit dalam wujud monster immortal penuh ular dan berusaha menyerang mereka. Tidak hanya dia, teman-teman Don Aquir juga muncul dalam wujud monster dengan bentuk yang berbeda-beda. Wujud mereka ada yang dipenuhi lebah, akar pohon, dan bahkan katak. Mereka lalu berhasil merebut anak panah dari Lily. Saat Frank berusaha merebut anak panah itu dari Don Aquir, dia ditikam dan terjatuh ke sungai. Frank sempat melemparkan anak panah itu pada Lily. Lalu, Lily dan McGregor berhasil kabur ke area hutan. Saat Don Aquir dan lainnya berusaha mengejar Lily, mereka tersedot ke arah sungai. Ternyata, mereka dikutuk untuk berada dekat dengan air sungai dan akan menjadi batu jika terlalu lama menjejakkan kaki di tanah. Untuk melepaskan kutukan mereka harus mendapatkan anak panah itu. Lily dan McGregor akhirnya menemukan Frank yang masih dalam kondisi tertusuk pedang. Mereka kaget saat melihat Frank tidak berdarah walaupun tertikam pedang. Frank lalu menjelaskan kalau dia sebenarnya adalah Francisco, teman seperjuangan Don Aquir saat mencari Tears of the Moon 400 tahun yang lalu. Frank bercerita kalau dia dan Don Aquir sudah seperti kakak beradik. Mereka melakukan perjalanan mencari Tears of the Moon pada tahun 1556 dari Spanyol, dengan tujuan menyembuhkan anak perempuan Aquir yang sakit. Frank ternyata adalah seorang kartografer, pembuat peta Amazon yang dimiliki Lily saat ini. Mereka dulu terus berjuang mencari pohon suci itu, tapi tidak berhasil melawan kekuatan alam. Satu persatu anak buah Aquir tewas, dan hanya tersisa Frank dan beberapa temannya. Bahkan, sebenarnya dia hampir mati, jika saja dia tidak diselamatkan oleh penduduk pribumi, yang memberikan mereka Tears of the Moon sebagai obat. Mereka berhasil diselamatkan dan sembuh. Saat sudah sembuh, Aquir bermaksud meminta bunga itu untuk dibawa kepada putrinya. Namun, kepala suku menolaknya. Aquir yang tak terima pun menghabisi mereka semua, hingga yang tersisa adalah putri dari kepala suku. Karena sang putri itu memiliki anak panah keramat, Aquir bermaksud membunuhnya juga. Tapi, Frank berhasil menyelamatkan sang putri. Frank menyuruhnya kabur. Dan saat Aquir mengejarnya, sang kepala suku yang ternyata masih hidup mengutuk Aquir dan teman-temannya sebelum dia meninggal. Hal itulah yang membuat mereka menjadi makhluk immortal. Tapi mereka tidak bisa jauh dari sungai dan akan menjadi batu jika berjauhan dengan sungai. Aquir yang saat itu merasa dikhianati oleh Frank terus berusaha membunuh Frank. Tapi hal itu sia-sia saja karena mereka telah menjadi immortal. Frank kemudian bermaksud menjebak mereka. Saat Aquir dan teman-temannya mengejar Frank, mereka berhasil masuk perangkap Frank yang jauh dari sungai, dan mereka pun berubah menjadi batu. Hingga akhirnya, Joachim menemukan mereka dan menghidupkan mereka kembali. Menurut cerita Frank, selama 400 tahun ini, dia hidup dengan mendirikan pemukiman pinggir sungai. Dia juga membangun kapal dan melakukan penyediaan jasa wisata dengan kapal buatannya yang bernama Jungle Cruise. Sebenarnya, Frank mengaku telah lelah hidup selama itu
tanpa bisa mati. Dia berniat mencari pohon suci itu untuk lepas dari kutukannya dan beristirahat. Lily yang tersentuh dengan cerita Frank perlahan menyukainya. Saat itu, Gregor yang ternyata bersama kepala suku dikejutkan oleh kemunculan Joachim. Sang kepala suku lalu kabur dengan benar, sedangkan Gregor menyerahkan dirinya pada Joachim. Karena dia diancam, dia lalu memberitahukan kemana tujuan Lily dan Frank. Lily dan Frank lalu tiba di sebuah tempat. Ternyata, pohon suci yang mereka cari berada di dasar sungai. Saat Frank berusaha masuk, ternyata gerbang menuju ke pohon suci itu terlalu kecil dan membuatnya tak bisa masuk. Frank lalu meminta Lily untuk membuka pintu gerbang itu. Tapi Lily nggak mau, karena dia nggak bisa berenang. Dengan bantuan Frank, Lily akhirnya berhasil berenang masuk ke dalam sungai. Saat berusaha membuka gerbang itu, Lily tak sengaja menginjak tombol, yang membuat dia terpisah dengan Frank. Supaya Lily nggak kehabisan nafas, Frank juga memberikan nafas buatan untuk Lily. Frank juga harus berhadapan dengan ikan piranha di sana. Untungnya, Lily berhasil membuka gerbang itu. Dan tiba-tiba saja, air sungai tersedot. What is the matter with you, Frank? Di sana terlihat ada sebuah gua, di dinding air terjun. Saat itu, Joachim muncul bersama Gregor yang dia sandra. Dengan mengancam Lily dan Gregor sebagai sandra, Lily pun memberikan anak panah keramat pada Joachim. Mereka semua kemudian masuk ke dalam gua dan menemukan bahwa ternyata pohon itu sudah mati. Untuk menghidupkan pohon itu, mereka harus menyatukan potongan anak panah keramat pada semacam puzzle di dinding gua. Saat potongan anak panah disatukan, pohon itu tiba-tiba hidup dan dipenuhi bunga Tears of the Moon. Joachim yang memang serakah mengancam mereka. Dia hanya memperbolehkan 2 bunga yang diambil, satu untuknya, dan satu lagi untuk Lily dan Frank. Lily dan Frank pun bermaksud mengelabui Joachim. Lily menembak Frank, hingga Frank terjatuh ke sungai. Joachim pun mengira bahwa Frank telah tewas. Saat Joachim berusaha mengambil bunga-bunga itu, Frank kemudian muncul dan menghabisi anak buah Joachim. Every time. Sorry. Tears of the Moon, yang hanya mekar jika disinari bulan, mulai layu dan mati kembali saat sinar bulan dari celah gua mulai hilang. Lily berlari sekuat tenaga dan berhasil memetik sekuntung bunga itu. Pohon itu mulai mati lagi, hingga ranting-rantingnya layu dan patah. Joachim berusaha merebut bunga itu dari Lily, dan Lily pun menjatuhkan bunga itu ke bawah, yang kemudian ditangkap oleh Frank. Saat itu, Aguirre dan teman-temannya datang. Aguirre lalu berusaha mengejar Frank untuk merebut bunga itu. Joachim yang di tempat lain berusaha menyerang Lily, lalu dipukul oleh Gregor dan tertimpa batu besar hingga dia tewas. Frank bertarung dengan Aguirre dan teman-temannya. Padahal, ternyata Frank telah memberikan bunga itu pada Gregor. I'm sorry, old friend. Frank lalu menabrakkan kapalnya pada dinding gua, hingga bebatuan runtuh dan menutupi saluran air hingga sungai menjadi kering. Akibatnya, Frank, Aguirre dan teman-temannya berubah menjadi batu. Worse than death. This is torture. Lily yang melihat Frank telah menjadi batu pun menangis dan meletakkan bunga Tears of the Moon di batu Frank. Dia dan Gregor lalu meninggalkan tempat itu. Saat itu, tiba-tiba Frank hidup kembali dan menjadi manusia biasa. Lily segera berlari kembali ke arah Frank, dan kemudian Lily pun memeluk Frank.
Ketika itu, semburat sinar bulan masuk melalui celah bebatuan dan membuat sekuntum bunga suci tumbuh. Lily lalu mengambil bunga itu dan berhasil menemukan obat untuk semua jenis penyakit. Frank dan Lily pun menjadi sepasang kekasih, dan mereka hidup bahagia di Inggris. Kemudian, film pun berakhir. Nah, menurut kalian, gimana? Menarik nggak film yang satu ini? Seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, kamu mau kasih skor berapa buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Makasih udah nonton bareng sama Mimin. Semoga kalian terhibur. Mimin pamit. Dadah.